Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal atau debt to equity ratio pada data rasio keuangan perusahaan. Presentasi ini akan disampaikan oleh Dini Aryani dengan NIM akhir 368, Khairunisa dengan NIM akhir 369, Dini Sartika dengan NIM akhir 370, Hendy Rahmat Hidayat dengan NIM akhir 371, dan Muhammad Wendy dengan NIM akhir 387. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah suatu bagian ikhtisar keuangan yang di dalamnya terdapat entitas atau yang entitas suatu perusahaan, organisasi maupun individu. Nah, yang dibuat secara laporan formal, dalam bentuknya formal. Nah, laporan ini juga memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, ataupun perubahan posisi keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, laporan keuangan ini juga biasa digunakan oleh pihak-pihak terkait untuk mengambil suatu keputusan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai struktur modal. Apa sih struktur modal itu? Nah, struktur modal itu merupakan suatu ukuran keuangan antara utang jangka panjang dengan utang jangka pendek dan modal itu sendiri. Nah, struktur modal juga dapat menjadi suatu hal yang dapat menjadi suatu masalah yang sangat penting untuk perusahaan. Kenapa? Karena baik buruknya struktur modal itu akan sangat berpengaruh bagi kondisi finansial perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada profitabilitas atau tingkat keuntungan, kedua stabilitas pendapatan, ketiga pertumbuhan perusahaan atau growth opportunity, yang keempat ada ukuran perusahaan atau frame size, dan yang terakhir ada struktur aset atau aset struktur. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. H1 dihipotesiskan terdapat pengaruh CR atau X1 terhadap DER yaitu Y. H2 dihipotesiskan terdapat pengaruh TAT yaitu X2 terhadap DER yaitu Y. H3 dihipotesiskan terdapat pengaruh ROI yaitu X3 terhadap DER yaitu Y. H4 dihipotesiskan terdapat pengaruh CR yaitu X1, TAT X2, dan ROI X3 terhadap DER yaitu Y. Ya, berikutnya di sini ada modal konseptual, variabel X atau independen. Hipotesis pertama yaitu current ratio variabel X1 berpengaruh negatif terhadap debt equity ratio atau variabel Y. Hipotesis kedua, total asset turnover atau variabel X2 berpengaruh negatif terhadap debt to equity ratio. Dan yang terakhir, hipotesis ketiga, return on investment atau variabel X3 berpengaruh negatif terhadap debt to equity ratio. Berikutnya di sini ada data tabel untuk nama perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk di tahun 2022 untuk CR-nya mendapati nilai 0,61%, untuk TAT 2,25%, untuk ROI 525,64%, untuk DER 3,58%. Dan untuk 2023-nya untuk CR 0,55%, untuk TAT 2,32%, untuk ROI 168,1%, untuk DER 3,93%. Lalu jumlahnya dari PT Unilever Indonesia untuk CR yaitu 1,16%, untuk TAT 4,57%, dan ROI 693,74%. Dan yang terakhir untuk DER 7,51%. Dan selanjutnya di sini ada PT Mustika Ratu. Untuk 2022-nya untuk CR ada nilainya 2,48%, untuk TAT 0,24%, untuk ROI 1,52%,
untuk DER-nya 0,69%. Untuk 2023-nya 2,94%. Untuk CR-nya. Untuk TAT 0,25%. Untuk ROI 0,02%. Untuk DER 0,56%. Dan untuk jumlah dari PT Mustika Ratu, jumlah dari CR-nya 5,42%, TAT-nya 0,49%, ROI 1,54%, dan DER-nya 1,25%. Dan selanjutnya di sini ada PT Martina Berto Tbk. Untuk 2022 CR-nya 0,68%, TAT 0,5%, ROI 15,89%, dan DER-nya 0,78%. Dan 2023-nya 0,62%, untuk TAT 0,62% juga, untuk ROI 5,62%, dan DER-nya 0,82%. Lalu jumlahnya untuk PT Martina Berto, untuk jumlah yang CR 1,3%, jumlah dari TAT 1,12%, untuk ROI 21,51%, untuk DER 1,6%. Dan selanjutnya di sini ada PT Mandon Indonesia. Untuk 2023-nya mendapati nilai 836,83%, untuk TAT-nya 0,86%, untuk ROI-nya 2,13%, untuk DER 26,82%. Dan untuk 2024-nya untuk nilai CR 4,33%, untuk TAT 0,79%, untuk ROI 1,63%, untuk DER-nya 31,05%. Dan untuk jumlahnya dari CR 1281,16%, untuk TAT 1,65%, untuk ROI 3,76%, dan untuk DER-nya 57,87%. Dan yang terakhir di sini ada PT Kino Indonesia Tbk. Untuk 2023 nilai CR-nya mendapati 16,99%, untuk TAT 154,4%, untuk ROI 89,01%, untuk DER 227,87%. Dan untuk 2024-nya nilai CR-nya 0,72%, untuk TAT 76,9%, untuk ROI 97,25%, dan untuk DER 232,23%. Dan untuk jumlah dari keseluruhan PT Kino Indonesia Tbk dari nilai CR-nya 17,71%, 231, untuk nilai TAT-nya 231,3%. Nah, selanjutnya ini ada tabel model summary sama ANOVA ya, dimana model summary ini tuh nilai adjusted R-square-nya itu sebesar 0,997. Nah, dimana berarti 99,7% variabel struktur modal atau DER dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi current, rasio, return, ROI, dan total aset turnover. Nah, sisanya 0,3% itu dijelaskan faktor-faktor di luar analisa. Selanjutnya di tabel ANOVA ini terdapat F hitung sebesar 449,157 ya, dengan signifikansi sebesar 0,035. Ini tuh menandakan bahwa variabel ROI, TAT, CR terhadap DER itu berpengaruh positif karena si nilai alfanya itu menunjukkan lebih kecil daripada 0,05. Jadi H0-nya itu gagal ditolak. Berhasil diterima. Gagal ditolak, benar. Nah, selanjutnya ini ada koefisiennya, di mana ini terdapat nilai T hitung sama signifikan yang mencakup current ratio, setelah itu total asset turnover sama return of investment. Nah, pada masing-masing variabel ini CR itu mendapatkan T hitung 30,6
30,674, di mana 30,674 ini lebih besar daripada tabelnya yaitu 1,833, dan nilai isinya itu lebih kecil daripada 0,05 yaitu 0,021, di mana nilai CR ini tuh signifikan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Kedua yang TAT, di mana nilai T hitungnya itu 24,960, lebih besar daripada T tabel, dan nilai signifikannya juga lebih kecil daripada 0,05. Nah, di mana ini tuh menunjukkan signifikan secara positif terhadap struktur modal. Selanjutnya ada ROI. Di sini ROI itu menunjukkan T hitung sebesar negatif 0,401, di mana ini tuh lebih kecil daripada T tabel, dan nilai alfanya juga lebih besar daripada 0,05 yaitu 0,757. Nah, di mana ROI ini tuh berarti mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur modal. Selanjutnya ada hasil uji data terhadap Y. Si R hasil ujinya berpengaruh positif dan hasil hipotesisnya H0 gagal ditolak. Yang kedua ada TAT, hasil ujinya berpengaruh positif dan hasil hipotesisnya H0 gagal ditolak. Yang ketiga ada ROI, hasil ujinya berpengaruh negatif dan hasil hipotesisnya H0 berhasil ditolak. Dan yang terakhir CR, TAT, dan ROI, hasil ujinya berpengaruh positif dan hasil hipotesisnya H0 gagal ditolak. Baik, di sini ada kesimpulan dan saran. Jadi, berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan perusahaan manufaktur periode 2022 sampai 2024 ditemukan bahwa struktur modal dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, khususnya likuiditas, struktur aktiva, dan profitabilitas yang semuanya memiliki hubungan negatif terhadap debt to equity ratio. Semakin tinggi rasio lancar, efisiensi penggunaan aset, dan pengambilan atas investasi, semakin rendah ketergantungan perusahaan terhadap utang. Mendukung prinsip pecking order dalam kebijakan pembiayaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan disarankan untuk menjaga kestabilan likuiditas, mengoptimalkan efisiensi penggunaan aset, serta meningkatkan profitabilitas guna memperkuat struktur modal tanpa harus mengandalkan utang berlebihan. Sementara investor dapat memanfaatkan indikator keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas cakupan variabel serta periode analisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan secara lebih restantif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.